Nah, oke, bisa melanjutkan. Untuk yang kedua itu menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jaya Wijaya ya, dekat Papua sana. Jadi di Indonesia itu juga ada daerah yang yang salju ya, yang menghasilkan salju. Nah, di sini puncak itu disebutlah Puncak Kartens ya. Puncak Kartens ini termasuk ke dalam 7 puncak tertinggi di dunia ya, dan dia juga termasuk destinasi favorit para pendaki gunung ya di situ. Nah, sekarang pegunungan tersebut ini esnya itu udah mulai mencair ya, nggak seperti yang dulu lagi, nggak abadi lagi. Ini gambarnya ada nih di halaman 181. Ini dari tahun Juni 2010 ya. Juni 2010 itu masih penuh. Di sini bisa kelihatan nih, masih penuh esnya ya. Bongkohan esnya itu masih penuh. Terus di tahun 2015 ini sudah berkurang. Nah, yang tadinya di sini penuh, ini sambung, ini sudah terpotong, sudah tidak ada esnya. Dia berkurang ya. Lanjut ke tahun 2016. Itu sudah nampak cahayanya seperti panas ya. Bongkohan esnya juga sudah mulai berkurang, mencair ya. Lanjut ke 2018. Semakin panas ya, semakin berkurang. Ini fotonya juga semakin diperdekat ya. Nah, di sini juga sudah kelihatan lokasinya sudah mulai berkurang ya. Yang tadi di sini masih penuh es yang pertama ini. Nah, sekarang di tahun ini 2018 ini dia sudah tidak ada. Ya, di tengahnya udah nggak ada, udah mencair esnya. Nah, di sini ada proses pengurangan luas glacier tersebut seperti yang ditunjukkan gambar nih ya. Peristiwa berkurangnya salju abadi di pegunungan Jaya Wijaya ini terjadi salah satu gejala bahwa peningkatan suhu global benar-benar terjadi ya. Jadi ini sudah bukti faktanya, realnya ya. Ini udah kelihatan. Sebab glacier tropis sangat rentan atau sensitif terhadap perubahan suhu. Peristiwa mencairnya es glacier pegunungan Jaya Wijaya ini akan berdampak pada kuantitas dan kualitas air pada daerah tersebut, seperti perubahan debit air, suhu air, dan lain-lain. Perubahan kuantitas dan kualitas air tersebut dapat mengganggu ekosistem air tawar. Nah, ini kan berada di pegunungan nih. Ini kalau esnya mencair, itu airnya akan mengalir ke danau, sungai, ya, telaga, seperti itu. Nah, akibatnya apa? Debit air akan berubah semakin banyak ya, suhunya juga akan berubah, yang tadinya hangat mungkin semakin dingin karena pencairan es tersebut ya. Kalau sudah dingin itu nanti ekosistem yang ada di danau, sungai, telaga itu dia akan mengalami adaptasi. Kalau yang kuat mereka akan beradaptasi dengan baik. Nah, kalau yang tidak mungkin mereka akan pergi dari tempat tersebut atau mereka akan mati atau punah. Seperti itu ya, itulah dampaknya. Nah, terus ada lain-lain ya, perubahan kuantitas dan kualitas air tersebut dapat mengganggu ekosistem air tawar ya, sangat mengganggu sekali. Terus yang nomor 3 itu mencairnya es di kutub. Nah, ya kalau tadi masih di Indonesia ya, puncak Jaya Wijaya, sekarang kita ke kutub. Apa yang terjadi di kutub? Fakta realnya apa terhadap pemanasan global tersebut? Bumi ini memiliki hamparan daratan yang berupa es. Sekitar 90% bagian hamparan daratan es berada di Antartika, sedangkan 10% bagian sisanya berada di lapisan es Greenland. Es Antartika dan Greenland memiliki peran sebagai penutup pelindung bumi dan lautan. Apakah
dicitrakan dari luar angkasa. Es Antartika dan Greenland nampak seperti hamparan atau bintik berwarna putih cerah. Putih merupakan warna yang dapat memantulkan gelombang atau panas dengan baik, sehingga fungsi hamparan putih es tersebut adalah untuk memantulkan kembali panas berlebih menuju ke luar angkasa agar suhu bumi terjaga. Hal tersebut juga menyebabkan kutub utara lebih dingin dibandingkan bagian bumi lainnya, sehingga hilangnya es di kutub dapat memperburuk kondisi peningkatan suhu permukaan bumi, ya. Nah, jadi ada fungsi yang, Miss, kalau ujung dunia ini dingin, apa sih manfaatnya? Nah, di sini ada tadi, ya, manfaatnya untuk memantulkan cahaya panas yang menuju ke bumi ke luar angkasa lagi, gitu. Jadi nggak disebarkan di dalam bumi seperti itu, ya. Itulah keuntungannya ada kutub, ya, kutub es di ujung belahan bumi. Nah, kalau kutub esnya itu sudah mencair, nanti yang untuk memantulkan apa? Miss, kan ada rumah kaca. Oh ya, rumah kaca. Tapi rumah kaca itu buatan manusia, dan itu bisa jadi sebagian panasnya itu terperangkap di dalam bumi, yang akan menyebabkan lebih panas lagi udara yang ada di bumi tersebut, ya. Rata-rata pengurangan luas es laut Antartika meningkat, menunjukkan bahwa persentase penurunannya rata-rata luas es berdekade dalam rentang waktu Januari 1979 hingga 2014 sebesar 3,2%, ya. Bumi telah kehilangan sekitar 28 triliun ton antara tahun 1994 sampai dengan 2017. Jejak-jejak muka glaster tersebut memberi gambaran informasi proses peningkatan suhu bumi dari waktu ke waktu. Ini adalah persentase penurunan rata-rata luas es per dekade, ya. Jadi semakin menyempit daerah yang tertutup es. Perubahan kondisi glaster es di kutub dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang ada di sana selalu mengalami adaptasi terhadap perubahan kondisi habitatnya. Kan tetapi tidak semua makhluk hidup dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan kondisi habitatnya, ya. Jadi nggak semuanya bisa beradaptasi, sama halnya dengan manusia, ya. Manusia juga nggak bisa beradaptasi, ada juga yang tidak bisa beradaptasi, ya. Salah satu hewan yang tinggal di daerah kutub dan berdampak perubahan kondisi glaster es di kutub adalah beruang es. Beruang es terpaksa mencari makanan di daratan akibat es di atas lautan hanya yang telah mencair. Berkurangnya wilayah tempat berburu beruang es tentunya mempersempit ruang pertahanan beruang es sehingga menurunkan populasi hewan ini. Jika hal ini terus terjadi secara terus-menerus, maka beruang es bisa mengalami kepunahan, ya. Jadi beruang es itu suhunya harus sangat dingin, ya. Kalau seandainya dia berburu di tempat yang bersalju, ya, bersalju tebal. Nah, kalau saljunya nggak ada, semakin berkurang, dia akan merasa kepanasan, ya, nggak sesuai dengan kondisi tubuh dia, lalu dia mencari di tempat yang lain, ya. Kalau tempatnya itu semakin menyempit, maka beruang kutub tersebut akan lebih sulit untuk mencari makan.